Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, untuk memulai kegiatan belajar kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa bersama-sama. Nah, untuk itu Bapak mohon kepada ketua kelasnya, Anta silakan boleh pimpin doa. Ya, untuk memulai kegiatan pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Doa dalam hati mulai. Nah, baik anak-anak, Bapak absen dulu ya. Ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Repa sama. Reva sama Ilma. Reva sama Hilma. Ada yang tahu Reva sama Hilma mana? Repa teh Pak sakit. Sakit. Kalau Hilma kemana? Ilma juga sama sakit. Oh, Hilma. Reva sama Hilma sakit. Sudah berapa hari tidak masuk? 3 hari. 3 hari? Oh, sudah lama ya? Ada yang sudah menghubungi belum? Atau sudah melongok belum? Belum. Belum. Nah, nanti kalau misalnya sudah lewat 3 hari, kalau misalnya besok belum hadir, nanti silakan kalian koordinasi dengan wali kelasnya ya. Siapa wali kelasnya? Sisi. Ya, nanti silakan kalian koordinasi dengan Bu Siti. Terus nanti sampaikan, Bu, ini Reva sama Hilma sudah lewat 3 hari tidak masuk karena sakit. Bisa? Bisa. Oke, silahkan. Kalau ada sampah, ambil dan buang ke tempat sampah. Silakan buang sampah Pak Isa. Oke, sudah siap ya? Nah, kalau sudah siap, seragam kalian sudah rapi, kondisi kelasnya sudah bersih, kan enak ya, kelas bersih, nanti proses belajarnya pun akan terasa nyaman. Ya, seperti itu. Nah, nanti Bapak ingatkan lagi ya pada kalian semua siapapun itu, kalau misalkan nanti sebelum kalian belajar, biasakan dulu seragamnya rapihkan, kondisi kelasnya juga dibersihkan. Bisa? Bisa. Oke, sekarang Bapak tanya ya, siapa yang masih ingat di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang apa? Saya Pak. Oke, silakan. Pada pertemuan sebelumnya kita mempelajari tentang blok lagi. Nah, baik, di sini siapa lagi nih yang mau memberikan penjelasan? Siapa yang tahu ya atau yang masih ingat seperti apa sih sistem peredaran darah itu? Saya Pak. Ya, boleh silakan. Sistem peredaran darah adalah salah satu sistem dalam tubuh kita Pak yang menjelaskan tentang bagaimana mekanisme aliran darah dari jantung ke seluruh tubuh ataupun sebaliknya. Iya, betul sekali. Boleh beri tepuk tangan dulu. Terus apa lagi? Dan Pak makan. Tapi inti kegiatannya makan. Oke, berarti ada makan. Terus makanan itu bagaimana? Dimakan. Kalau sudah dimakan terus bagaimana? Diproses, dicerna, betul. Seperti itu. Kalian sudah hebat ya. Belum Bapak jelaskan, kalian sudah tahu. Wah, Anda belajar ya. Berarti pas pada saat SMP ini kan sudah dipelajari, masih ingat kan? Oke, nah gambarannya Apa belum? tuh mau belajar? Terus ingat. Ya, salah siapa lu nggak belajar gitu kan? Belajar tapi nggak ingat, lupa berarti kan? Intinya dalam Bapak akan berikan satu instruksi. Kalau Bapak mengucapkan biologi, kalian jawab bisa dengan hentakan kaki ya. Aduh Bapak susah. Ya, so Bapak contohkan dulu ya, biologi. Bisa. Nah, itu untuk yang pertama. Yang kedua kali Bapak ucapkan biologi lagi, kalian jawab mudah, menyenangkan. Tepuk tangan terakhir. Oke. Ya. Nah, baik, untuk yang kedua, biologi yang kedua, biologi mudah, menyenangkan. Aktivitas pengamatan gambar dan video, peserta didik dapat menganalisis jenis-jenis dan fungsi nutrisi bagi tubuh manusia dengan tepat. Yang kedua, melalui aktivitas eksplorasi dan pengerjaan KPD, peserta didik dapat menyimpulkan jenis-jenis dan fungsi nutrisi bagi tubuh manusia dengan nutrisi. Nanti kita akan mempelajari apa itu nutrisi, macam-macam nutrisi, fungsi nutrisi itu apa. Ya. Nah, selanjutnya tergambar juga di sini ada aktivitas belajarnya. Jadi nanti kalian akan melakukan aktivitas eksplorasi materi, diskusi kelompok dan juga presentasi. Nah,
Nah, nanti Bapak akan bagikan kelompok seperti itu. Namun sebelumnya, di sini Bapak akan menayangkan sebuah video. Siapa yang mau nonton video angkat tangan? Aku. Oke. Tidak terdengar, Bapak. Ya, jangan ribut. Kira-kira siapa di sini yang ingin memberikan tanggapan tentang video yang sudah Bapak tayangkan? Coba siapa? Saya, Pak. Oke, boleh silakan. Apa tanggapannya? Dalam tayangan video tersebut menjelaskan bagaimana cara memasak beras agar menghasilkan nasi dengan kadar gula yang rendah. Oke, betul. Wah, beri tepuk tangan dulu. Apakah kandungan zat dalam setiap makanan itu sama? Nah, kira menurut kalian sama nggak? Beda. Beras dengan kandungan daging itu sama nggak? Tidak tahu. Tidak tahu, beda. Ada yang beda, ada yang tidak tahu. Oke, boleh silakan catat tulis semua pertanyaan yang ingin kalian tanyakan. Ada lagi yang lain nggak? Yang bertanya, oke, boleh silakan caca apa? Apa saja jenis-jenis zat makanan itu? Oke, baik, bagus sekali. Apa saja jenis-jenis zat makanan itu? Ada yang bisa menjawab? Ini ya. Pertanyaannya disimpan dulu ya. Nanti kita akan bahas bersama seperti itu. Oke. Ada apa lagi? Ada telurnya. Ada apa lagi ini? Ada pisang tanahnya. Ada ikan terinya. Ya, sukri. Terus gambar yang kedua. Ini ada nasi dan kira-kira kalau misalkan kalian ditawari kedua jenis menu ini, pilih yang mana? Yang satu ya. Nah, yang satu bahan makanannya lengkap, buah rasanya pasti beraneka ragam dan nutrisinya pun pasti berbeda. Kan kalian ada beberapa pertanyaan permasalahan yang harus kalian selesaikan, ya. Terus belum lagi tadi di awal ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab. Nah, untuk itu Bapak akan membagikan LKPD. Nah, LKPD ini bisa kalian gunakan sebagai panduan kalian menyelesaikan permasalahan yang sudah teridentifikasi. Oke, baik, silakan. Berapa jenis? Satu. Ada dua ya, ada nasi dan ada iya. Nah, itu kandungan nutrisinya apa dari nasi? Nah, itu kalian isi di format yang ini, paham? Sistem pencernaan, submateri nutrisi. Silakan kalian lakukan kegiatan eksplorasi dan diskusinya. Kurang lebih Bapak berikan waktu sekitar 25 menit dari sekarang. Ya, di sini coba sekarang isi. Kan ini di komputer. Nah, yang tempatnya yang lain coba sekarang bisa. Bagaimana? Caca bagaimana Caca? Nah, sekarang kalian diskusikan lagi, ya, menangkap lagi dan hasil pengerjaan kerja di kalian. Terus kalian seperti yang Bapak sampaikan di bawah, silakan tugasnya ya. Silakan Bapak. So, sekarang bagi siapa saja yang jadi moderatornya
Ya. Karena ini udah catat. Bener udah nyatet buat Ini sudah, coba Bapak cek dulu. Mineral C. Perhatikan, nanti kalian akan presentasi kelompok ya. Terus Bapak akan memilih nanti kelompok terbaik. Nah, tentunya dengan kriteria. Nah, perhatikan. Nanti penilaian yang akan Bapak lakukan, kriteria yang pertama adalah penguasaan materi presentasi, ya. Terus yang kedua adalah cara penyampaian, ya, baik dari intonasi suara, ya penyampaian juga. Dan yang ketiga adalah kemampuan bertanya juga kemampuan menjawab pertanyaan, Pak. Penguasaan materi dan penyampaian dan juga kemampuan untuk menjawab pertanyaan. Yang ketiga adalah kemampuan dalam menjawab pertanyaan. Nanti buat kelompok ya presentasi. Sudah siap? Siap. Aka punya waktu 15 menit ya, 15 menit berarti Bapak batasi satu kelompok itu hanya 5 menit ya untuk presentasi dan juga untuk sesi tanya jawab. Siap? Siap. Baik. Untuk semangat, ayo anak-anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Siti Aisyah, perwakilan dari kelompok 1 yang akan menjadi moderator dalam presentasi 7% karbohidrat, 8% protein, dan 2% lemak. Menurut berbagai sumber, nasi juga merupakan sumber magnesium, fosfor, mangan, selenium, zat besi, asam folat, tiamin, dan niacin yang baik. Bahan makanan kedua ada telur. Kandungan nutrisi di dalam telur kandungan nutrisi. ya ada jawabannya, so silakan. Baik, izin jawab. Dalam nasi sebenarnya tidak hanya terkandung zat karbohidrat saja, namun juga zat lain. Sesuai penjelasan tadi, di antaranya ada protein dan juga lemak. Baik, sudah paham? Ada pertanyaan lain? Sudah paham ya? Baik, silakan kalau sudah paham semua untuk kelompok 1 boleh ditutup. Demikian presentasi dari kelompok 1. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu ketika pertumbuhan jaringan baru atau ketika pemecahan protein menjadi lebih banyak. Misalnya pada ibu hamil, ibu menyusui, dan orang yang sedang sakit. Terima kasih kepada Ibu telah mempresentasikan. Silakan. Selanjutnya lemak yaitu akan dipresentasikan oleh Dina. Suaranya agak kencang ya. Lemak adalah salah satu sumber energi yang paling besar dan setiap gram lemak mengandung 9 kalori. Belum makan gitu. Nah, itu kebiasaan orang Sunda seperti itu. Nah, ini seperti itu. Jadi nutrisi itu kurang lebih adalah zat yang diperlukan oleh tubuh. Banyak sekali jenis nutrisi, tergantung dari bahan makanannya itu sendiri. Tapi yang jelas jenis nutrisi sebagai pembangun tubuh dan mengatur tubuh, cadangan energi. Oke, bagus. Beri tepuk tangan. Ya, betul sekali ya. Apa yang sudah kalian simpulkan itu betul semua. Nah, dikit bermain-main. Bermain-main Jadi nanti harus perbanyak ice breaking mungkin ya. Iya. Saya dulu ya seperti itu. Nah, baik. Seperti itu. Nah, sekarang ya, setelah nanti Bapak keluar, setelah selesai, nanti kalian cek di classroom tadi, itu ada tautan tentang refleksi yang harus kalian isi. Bisa? Bisa. Coba kalian cek dulu classroomnya. Ada tautannya? Ada. Nah, nanti silakan kalian isi. Tapi nanti itu ya, sekarang boleh disimpan lagi dulu. Oke. Baik, untuk kegiatan belajar hari ini Bapak rasa cukup sampai di sini. Nah, untuk pertemuan yang selanjutnya kita akan membahas tentang organ dan mekanisme sistem pencernaan
kalian buka buku biologinya. Kalau yang belum pinjam ke perpustakaan silahkan pinjam. Silahkan baca buku halaman 150 sampai 158 kalau tidak salah ya. 150 sampai 158 tentang organ dan mekanisme sistem pencernaan. Oke, baik, ada pertanyaan atau tidak? Ya. Kalau tidak ada, kita tutup kegiatan belajar hari ini dengan sama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillah. Baik, kalau misalkan tidak ada pertanyaan lagi, Bapak cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.